Apakah harga bahan pokok bisa diturunkan? Ayo kita pecahkan. Nah, jadi harga bahan pokok kan lagi ramai. Kemarin ya buat kalian juga yang tahu pasti itu Pada naik. berita di mana-mana soal demo juga, salah satunya karena ini juga kan. Ya, karena banyak naik dan tuntutannya juga turunkan, ya Ya, kan? terlepas dari demo juga sebenarnya kita merasakan pasti akibatnya, dampaknya. Intinya ini memang harganya lagi naik karena Itu dia. juga harga minyak dunia naik, ya kan? Pasti kan ongkos mau jadi naik, harga naik. Dan juga karena emang mungkin pada tahun ini kita sudah bisa kembali merayakan lebaran yang lumayan normal ya, Iya, karena kasus Covid sudah mereda. Jadi demand untuk kebutuhan pokok ini pasti naik. semakin Baju tinggi. juga naik semua. Bahkan pada bulan Maret ya di Tangerang, itu harga minyak goreng per liter itu bisa sampai 20.000. Sekarang sih udah enggak. Kemarin sempat ya kan mafia minyak sudah ditangkap ya. Jadi akhirnya harga sudah kembali menuju normal dan ekspor dilarang. Dan sempat juga minyak goreng kemasan sederhana 11.000 waktu itu. Abis itu telur ayam 34.000. Wow. Nah tadi kan udah bilang ya, kenapa bisa naik? Karena kan demand pastinya kan. Nah jadi ada juga ya, kalau kita bicara tentang masalah peraturannya, mengenai perdagangan ya. Jadi mengacu pada UU nomor 7 tahun 2014 ya, tentang perdagangan dan peraturan presiden nomor 71 tahun 2015 tentang penetapan dan penyimpanan barang kebutuhan pokok dan barang penting. Atau disingkat Bapokting. Kementerian Perdagangan diberi tugas dan wewenang untuk menjaga stabilitas harga serta kecukupan ketersediaan Bapokting di masyarakat. Dalam mendukung pengendalian inflasi, khususnya melalui pengendalian inflasi pangan ya, karena memang itu yang paling gampang untuk naik ya. Pengendalian inflasi erat kaitannya dengan daya beli masyarakat dan kemiskinan. Sementara itu, adil inflasi Bapokting, khususnya pangan, cukup tinggi karena merupakan kebutuhan primer dengan proporsi pengeluaran rumah tangga relatif lebih besar dibanding komponen lain. Memang rumah Dan tangga. lebih penting dan lebih krusial ya Pak ya, mohon maaf. Untuk itu kebijakan serta upaya stabilitas harga dan ketersediaan Bapokting dilakukan secara intensif oleh Kemendak bersama pemerintah daerah terkait lainnya. Jadi emang stok di masyarakat ini harus dikontrol ya. Jangan sampai kurang, karena kalau kurang pasti harganya akan mahal. Jadi stabilitasnya harus dijaga. Susah apa gampang? Tentunya susah. Jadi ada beberapa penyebab penyebab kenaikan dari bahan pokok ini. Nah, yang pertama di sini faktor situasi harga di luar negeri, ya kan? Kayak mungkin Pengaruh memang memang. terjadi yang kemarin itu, Kang. Oh perang ya, perang itu juga berpengaruh, harga ya minyak kan? pasti naik. Ya minyak dan harga SPBU jadi naik. Isi bensin sekarang Udah berasa belum, Pak? berasa sekali. Apalagi Tapi lu isinya apa Pertalite Mas Ken? saya kan solar. Oh, solar. Emang naik ya juga? Pertamina Deck dong kalau solar. Paling mahal tuh. Ngomong-ngomong ya. Perbedaan berapa jauh tuh? Dulu tuh isi kalau 11 ribuan ya, 13 lu ribu ya. isi- Sekarang iya. 15 ribu loh. Logika juga kan, kalau misalkan harga naik, berarti ongkos-ongkos perjalanan untuk nganter-nganter barang, komoditi Naik semua juga. naik. Kayak misalnya ya ojek online dan segala macam Iya, juga bisa naik. pasti naik. Terus juga biasanya berkenaan dengan komoditas yang pasokannya bergantung pada impor. Contohnya komoditas daging atau sapi yang masih impor nih. Jadi masih bergantung dengan pergerakan kurs dolar Amerika. Bahkan negosiasi dengan negara produsen seperti Australia. Yang kedua ini menyangkut faktor iklim. Ya, yang mana bisa mempengaruhi harga suatu komoditas. Misalnya kenaikan harga pada cabai merah yang sering disebabkan faktor cuaca hujan berkepanjangan atau musim kemarau. Makanya orang suka bilang, aduh perubahan iklim mah hoax, tidak pengaruh. Pengaruh bos. Anda kan tidak ada di dalam sananya, jadi nggak ngerti gitu. Kalau Secara mungkin Anda makro ini sangat sebagai berpengaruh bos. petaninya gitu ya, Anda kan pasti berasa, Iya, ini nggak bisa panen, gimana? gimana kalau nggak bisa panen? Masa cabai banyak kena Geprek banjir? aja butuh cabai berapa sekali yang ini? Banyak. Iya, siapa suruh suka makan cabai? Nah kalau suka makan cabai kayak gini kan berarti berpengaruh juga ya orang yang suka makan cabai Itu ini. yang mempengaruhi menaikkan harga Karena cabai. demand-nya banyak gitu. Coba kalau nggak suka makan cabai, Coba kalau orang Indonesia pada nggak kuat makan cabai. pasti harga cabai normal. Aman. Ya gitu. Jadi itu solusinya ya. Coba kalau pedagang naik motor, Naik apa dong? Naik apa? jalan kaki, Sehat. sehat. Polusi nggak ada. Polusi tidak ada. Akhirnya iklim berubah jadi normal, harga cabai tidak jadi naik juga. Goblok. Nah sekarang distribusi, faktor distribusi. Misalnya jika kondisi jalan rusak, makanya akan mengganggu distribusi barang yang akhirnya berdampak pada kenaikan harga juga. Sempat juga kemarin yang kapal laut nyangkut ya. Ada tuh kapal laut nyangkut, itu juga ngaruh. Atau yang kebakar di tengah laut, biasa juga. Ya pengiriman itulah maksudnya Ekspedisi, itu berpengaruh lah ekspedisi. intinya dari Jaksi gundul. dari produksinya itu barang sampai pengirimannya. Dan yang keempat faktor spekulasi, faktor ini jarang terjadi
tadi, sekarang lebih pada faktor iklim dan distribusi. Nah ini penyebab lagi tadi, kenapa harga bahan pokok biasanya menjelang lebaran naik. Tapi tadi kita kasih tahu salah satu Tapi salah faktor satunya ya, karena memang yang COVID sudah menurun. Iya, ya. karena permintaan kan juga pasti Tapi jadi sebenarnya semakin emang banyak. logika dasarnya permintaan lebih banyak. Intinya karena itu. Karena ya sih kan mau halal lebih halal ya kan, mau ada acara makan-makan gitu. Restoran buka bareng pasti stok lebih banyak gitu kan. Jadi pertanyaannya adalah, mudah nggak sih untuk menurunkan harga barang pokok? Karena kan ya kita tahu lah ya, banyak orang yang menuntut pasti kan, aduh kok barang pada naik, turunin dong gitu. Tapi sebenarnya gini ya, pemerintah kalau mau dibalikin aja di demo juga. yang mau balik ya? Iya, makan. jangan minta banyak-banyak, jangan bisa. beli banyak-banyak. Tidak bisa, akan selalu salah. Maksudnya itu tadi, semua ini yang jadi bikin susah itu bukan di dalam satu pihak, Pak. Ya makanya kan Dua tidak pihak. bisa menyalahkan satu pihak. Memang benar. Semua berperan. Tapi kan namanya manusia ego. That's why Tidak mau salah. di sini kan kalau misalnya dipertanyakan gampang atau enggak pasti enggak. Karena itu tadi Tidak semudah sulitnya. itu, Pak. Karena kalau misalnya nih, ayo deh katanya pemerintah udah deh kalau mau turunin aja. Kita turunin harganya, tapi nanti supply-nya Iya. jadi naik, supply jadi banyak. Tapi kan masalahnya gini, kalau emang dari sana supply-nya dikit, gimana mau diturunin subsidi? Kita makin cadangan kasnya makin berkurang lah. Susah, itu sangat bersambung ya. Ini sebenarnya kalau dari dulu, kalau kita perhatiin, semua harga itu pasti naik, Bos. Betul. Kayak dulu kita misalkan, contoh Bakmi ayam. Bakmi ayam ya. Cincong kan berat amat. Iya. Cincong fan soalnya gue dulu beli ceban atau goceng itu bisa dapat 3. Sekarang Ceban baru dapat 3, 2 kali lipat jadinya. Maksudnya emang, tapi kan emang begitu pasti naik. Inflasi. Ya kayak bisa kalau dulu waktu SD dikasih uang jajan 5.000 besar. Sekarang? Kecil. Nah intinya adalah pada prinsipnya namanya dunia ini, nama ekonomi, inflasi pasti terjadi, harga pasti naik. pasti naik. Ya bagaimana caranya ya supaya kita bisa mengejar inflasi itu. Mengejar inflasi. Cara dengan investasi. Tanamlah. Kita duit. harus bisa apa ya? Melewati ya inflasi itu ya. Kita harus mengejar. Bunganya itu harus lewat dari Kan diajarinnya nabung. nabung mah cuman kalau di celengan babi doang gitu kita nabungnya. Dulu mungkin mikir, gua nabung 100.000, bakso bisa dapat banyak. 10 tahun kemudian yang lu Lu cuma tabungin bisa dapat cuma bisa beli mangkoknya doang. Bisa lu beli baksonya, Bro. Iya, Bro. Makanya itu salah satu caranya juga ya. Tapi kan investasi juga kadang tricky ya. Nah, itu. Banyak yang bodong-bodong, banyak yang ditipu-tipu. Jadi Makanya bikin pakai apa nih? Makanya slot iklan masih kosong sih. Jadi masih bisa nih. Bisa nih kalau mau misalnya masuk nih. masih mau diedit masih aman Produk-produk ya. investasi nih kalau mau masuk. Ini kalau misalnya ada produk investasi masuk, nih video kita take out dulu. Ntar kita edit lagi, Enggak, baru gini, kita upload lagi. ngomongnya nggak pakai suara, jadi kita dubbing. Oh, kita dubbing jadi kayak Pakai. Nah, jadi bisa kita Jadi tambahin kayak dubbing ya. Jadi prinsipnya inflasi ini adalah suatu keadaan harga barang-barang naik kan, serta sebuah fenomena ekonomi yang terjadi secara natural. Karena adanya perubahan dari berbagai komponen kan dalam perputaran Bukan roda gimmick, ekonomi. Bukan gimmick, bukan disengaja, bukan kayak mau menyengsarakan Bukan rakyat. dong. Tidak. Karena tidak ya gimana ya namanya? Jadi kita harus mengerti juga dan sebagai rakyat dalam arti kayak kita tuh sebenarnya ya ini tuh udah Bersama. natural Bersama. Bukan Tidak kayak bisa- dalam arti mereka tuh pengen wah gimana banget. tidak bisa menunjuk ya. Tidak bisa. Karena kalau menunjuk 4-nya ke kita, 3 ya ke kita. Satunya ke sono. Satu ke sini. Nah, ini gimana? Kemana-mana tuh, kemana-mana. Ini nih. Dan ini tuh sudah terjadi sejak ribuan tahun ya, di mana ada sistem ekonomi, inflasi pasti terjadi. Maka itu tadi yang kita sarankan ya, memang ya baiknya investasi, perbanyak kerja daripada main game. Telur tuh jangan dipakai, investasiin. Busuk ya, kecuali telur ini. Terima kasih Pak pencerahan. Telur ini bisa nih investasi. Investasi ini menghasilkan pertanyaan. Ada banyak. Wah. Nah, tapi sebelum kita masuk ke crackers, kita mau ngobrol dulu sama satu crackers nih ya. Yes. Bagaimana tanggapan dia Terhadap harga-harga kenaikan ini. Let's go. Oke, kita udah kedatangan crackers namanya Volva. Volva dari mana Volva? Halo, dari Purwokerto. Wih. Nah, kita hari mau bahas tentang bahan pokok ya, Volva. Kamu kuliah apa? Ekonomi. Kuliah ekonomi, Pas. kebetulan. Pas. Ini kita cari ya. Jadi kita membahas tentang harga barang pokok kan mengalami kenaikan. Cuman kan ada tuntutan-tuntutan untuk menurunkan ya. Menurut Volva sendiri seberapa possible sih atau mudah nggak sih sebenarnya menurunkan harga bahan pokok itu? Dan apa yang bisa dilakukan pemerintah? Cukup berat ya. Ya topiknya iya memang. Crack an egg. Ya jawab aja lah ya, seininya aja lah. Sebenarnya possible aja sih kalau buat nurunin harga bahan pokok ya. Tapi balik lagi sebenarnya bukan sepenuhnya tanggung jawab dari pemerintah. Apa ibaratnya pedagang-pedagang kan juga main harga juga di sana kan. Terus juga kebutuhan-kebutuhan dari masyarakat nih, kalau misal kebutuhannya emang banyak dan persediaannya sedikit, pasti kan harganya jauh lebih mahal lagi gitu. Jadi harus diimbangin dari berbagai macam
faktor sih sebenarnya. Dia intinya di supply dan demand ya, kembali hukum ekonomi ya. Betul sekali ya. Tapi kalau pengaruh kayak harga dunia gitu juga sangat berpengaruh ya sebenarnya ya. Harga dunia ya sebenarnya salah satunya mempengaruhi juga sih. Intinya untuk menurunkan tuh tetap harus ada pertimbangan-pertimbangan lain ya, karena banyak faktor ya. Nggak asal apa ya langsung minta diturunin gitu, pasti kan banyak yang harus diperbaiki juga kan pasti. Nah, kalau Volva sendiri berasa nggak nih? Udah merasakan apa nih yang saat harga-harga pada naik gitu? Pusing. Pusing apa? Kayak, aduh, Mual. Sebenarnya gorengan naik di 2.000 nih gitu. ojek online ya. Ojek online ya, Kalau ya. kita pesan makanan gitu. Iya. Sekarang mulai naik gitu. Iya sih. Harganya kan. Berasa ya? Bener-bener, saya berasa sih. Tadinya bisa 40.000. Sekarang bisa 30. Iya, sekarang 30.000. Turun dong. Turun. Wah, berarti seperti itu ya dari Volva ya jawabannya ya. Makasih banyak loh. Terima kasih Jawabannya, banyak Volva. loh udah sharing-sharing di video kita. Siap, Volva. Siap kalau gitu, Oke, Volva. Thank you ya. Terima kasih, Volva. Itu dia ya, sekarang langsung aja kita masuk ke Crack This Egg. Sebelum masuk ke Kritis Egg, Apa lagi? kalau misalnya kalian mau kita Oh, undang masuk juga. video. Oh iya. Jangan lupa isi Google Form di bawah. Nanti kita akan hubungi. Oke, kalau gitu langsung aja kita. Belum Ada lagi. Nah, Langsung yang kita video kemarin ini jawabannya. Yang menang bisa cek di community tab ya, siapa yang dapat OVO ya. Jadi kita tuh bener real loh, ada bukti loh ya. Ada bukti ya? Kita screenshot, kita udah kasih. Dan OVO-nya. kalian tolong dong kasih testimoni nih buat kalian yang udah dapat kayak ini beneran. bisa beli apa aja sih gitu. Ya, komen gue dapat beneran. Beli apa ya kayak gitu. Bisa makan sehari 2 kali. Jika gajah bisa bermain gitar, maka otomatis akan kelihatan apanya? Oke, kalau gitu segitu aja video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, klik tombol like-nya. Yes. Dan juga follow di Instagram di @crackandegg_official. Yes. Stay cracky. Salam crackers, cek cek tingkum.